Beli ketan sama tape, bayar yang pas pakai cebanan. Bikin konten sama Babe, kali ini ngebahas tentang jajanan. Nah, jajanan kali ini adalah mengenai jajanan kue lupis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah pada tahu dong kue lupis. Nah, kue lupis merupakan salah satu jajanan yang merakyat ya. Semua hampir di pasar tradisional kita bisa temui ya, terbuat dari ketan ya, lalu kemudian nanti ada gulanya. Nah, kali ini bagaimana caranya kita ngebungkus atau mengemas foto atau konten yang bikin ngiler nih. Nah, nggak pakai kamera-kamera mahal ya, kita cukup pakai handphone yang kita punya nih ya, terutama handphone Android ya. Babe kali ini bakal pakai handphone Android. Nah, bagaimana caranya bikin konten foto jajanan kue lupis dengan handphone dan dengan suasana yang ya nggak usah pakai lighting mahal-mahal ya, cukup dengan lighting alami yaitu cahaya matahari. Nah, kali ini Babe lagi ada di atas ya, di jemuran nih, biasanya setting jemuran nih berantakan banget. Nah, bagaimana kita setup supaya hasilnya benar-benar menggiurkan. Nah, kali ini kita bakal setup dulu ya, kita bakal setup tentang situasinya ya. Karena ini posisi rumahnya menghadap ke barat, maka matahari dari pagi hari timur ini sekitar jam 9 kurang lebih ya. Jam 9 ini matahari benar-benar ngebelakangin kita, jadi benar-benar aman, safe untuk cahayanya. Nah, kita bakal setup dulu dengan situasi kayak gini ya, pakai apa yang ada kue lupisnya masih gelondongan nih ya. Bagaimana kita memilah dan memilihnya, lalu kemudian mengkomposisikannya supaya enak, punya nilai jual ya. Konten keren, omset beken. Baik teman-teman, jadi kita bakal setup dulu ya, yang terutama untuk wadahnya. Saya di sini punya beberapa piring ya, yang memang kalau untuk makan kue lupis tuh nggak bisa banyak-banyak juga gitu, paling sekitar 2 atau maksimal 4 potong gitu ya. Jadi saya ada beberapa piring, cuma kita bakal pakai piring ini nih, piring anyaman. Nah, cuma karena piring anyamannya juga kurang begitu oke ya, kita bakal ngetrik ya. Ngetriknya pakai daun pisang ya. Tadi saya beli ke tempat nasi uduknya ya, dia bilang juga, "Duh, nih daun pisangnya nggak begitu bagus, lagi layu gitu ya." Oh, tapi no. kita bakal coba mainkan nantinya. Nah, ini kan lingkarannya segini nih ya, lingkaran segini, jadi kita bakal pakai banget, manfaatin. Dibandingkan dua ini yang paling so far paling oke. Nah, untuk lingkarannya ya kira-kira hampir segini lah ya. Ini kita cetaknya enaknya pakai piring ya. Bagian alasnya, lalu selanjutnya kita bakal potong kue lupisnya. Oke, kalau teman-teman dapat potongan yang kayak begini ya, pastikan kita motongnya dan ngambilnya di bagian tengahnya aja nih. Jadi jangan bagian ujungnya nanti nggak kita pakai ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mempercantik, itu aja. Ya, jadi posisinya kita agak kembangkan ya, dijadiin kayak kipas.
ini yang brudul-brudul atau yang lupisnya keluar nih ketannya, nggak apa-apa, nanti kita bakal ngetriknya pakai kelapanya. Kelapa sama gula ini pasti akan ditutup. Ini sudah tutup ya, bagian yang tadi hancur, tapi kita sudah rapikan dengan menggunakan si parutan kelapanya ya. Oke, ini kita kasih sebagai tambahan hiasan. Untuk lampunya kita ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan flashlight handphone ya, jadi dengan catatan handphonenya ada lebih dari satu ya, jadi kita benar-benar bisa pakai di sini nanti ya, biar lebih terang ya. Atau satu lagi kita bisa pakai yang namanya lampu ini ya, lampu lighting. Lampu lighting ini dahsyat juga, dan bagusnya kalau yang seri ini dia bisa mengontrol ada tone cahayanya ya, jadi warna neonnya lebih bisa warna putih ataupun agak kuningan ya. Kalau makanannya hangat biasanya kuning. Ini kita bisa pakai yang putih seperti ini supaya nggak terlalu shadow nantinya ya. Dan bisa diatur bagian cahayanya ya, jadi terangnya bisa kita adjust. Nah, karena saya ngerjainnya sendiri ya, nggak ada tim di sini, maka saya akan pakai yang namanya tripod ya. Pakai tripod tujuannya apa? Supaya view-nya jelas dan hasilnya juga bisa lebih maksimal. Nah, jadi sebelum disiram dulu gulanya, kita pastikan dulu untuk komposisinya ya. Teman-teman sebenarnya bisa coba pakai mode wide gini ya, atau melebar landscape. Kita bisa pakai mode landscape ataupun kita bisa pakai mode portrait nantinya ya. Oke. Kita bakal coba dulu beberapa angle gambar. Nah, yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita pakai tripod itu, yang pertama kita harus nge-lock dulu gambarnya. Lock gambarnya sampai dia pas ya, dengan cara di touch, lalu kemudian brightness-nya bisa kita angkat ya. Oke. Nah, untuk komposisinya pas di center atau di tengah. Jadi benar-benar nanti teman-teman bisa pakai grid ya. Kalau saya pakai grid dan posisinya ini, gridnya ada di posisi tengah ya. Oke, lalu kemudian kita karena sudah berasa nih, saya bakal coba buat angle-nya beda ya. Kita main agak di angle-nya tinggiin. Nah, ini kita bakal coba sudah mulai disiram ya. Disiram ininya, gulanya, jadi benar-benar biar terasa lupisnya. Nah, ini karena ada area sedikit ya, kita bisa zoom biar posisinya pas 3/4-nya
Jadi di bagian atas sepertiganya itu dibiarkan dulu kosong ya. Lalu kemudian kita fokus dan foto. Oke. Kita pakai freestyle ya, dengan tanpa menggunakan tripod. Biar juga teman-teman bisa lihat ya, bisa simak. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pakai, jadi ngambil angle-nya tuh ini tetap yang namanya 1/3. Ini sudut 45. Dan ini kalau misalkan dari atas ya. Nah, ini balik lagi nih. Ini ada satu kelemahan kalau dari atas, yaitu mengenai lighting. Kayak kita harus perlu bantuan lighting. Nah, kalau misalkan kita close up, ya kita ngambil close up. Kenapa ini nantinya kita bikin dikasih space gitu ya, dikasih space atau dikasih ruang. Tujuannya supaya nantinya kita bisa mengolah atau mengedit tulisan. Nah, ini juga harus diperhatikan karena ini nggak bisa terlalu lama ya, apalagi ininya gulanya terlalu cair ya. Jadi karena gula cair jadi kurang terang gitu ya. Kalau mau yang bagus sih harus dibikin ulang nih ininya nih, gulanya. Jadi biar kelihatan kekentalan si gulanya ya. Jadi handphone apapun yang penting, lebih tepatnya sih bagaimana cahayanya dia datangnya dari mana, itu yang paling penting. Lalu kemudian kita bisa lihat nantinya. Nah, jadi ini untuk tampilan polos ya, supaya lebih menarik, lebih berasa gitu ya, lebih terlihat nikmat. Nah, itulah kue lupis. Oke teman-teman, itu dia konten keren Omset Beken ya. Kali ini ngebahas mengenai jajanan kue lupis. Bagaimana kue lupisnya kita membuatnya menjadi lebih menarik dan bisa kita ulik. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke tahap editing. Nah, ke tahap editing sebelum kita posting di sosial media ataupun di website ataupun di marketplace. Nah, setelah ini kita bakal menyelesaikan tahapan terakhirnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini. Konten keren Omset Beken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.